Halo Sobat Movi, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuat alur cerita film yang berjudul Black Sheep 2006. Film ini bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga yang hidup dengan mengembala domba. Namun suatu hari telah terjadi sesuatu yang aneh terhadap peternakan mereka. Hal aneh itu bisa terjadi karena seseorang telah melakukan sesuatu kepada peternakan itu. Lantas, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Henry. Henry hidup bersama keluarganya yang memiliki peternakan domba di Selandia Baru. Sore itu Henry bersama ayahnya dan temannya bernama Tucker tengah mengembala domba-domba mereka. Setelah mengembala domba, lantas Henry bergegas pulang ke rumah. Henry memiliki domba kesayangan bernama Doodle. Henry selalu membawa Doodle kemanapun ia pergi. Namun setelah tiba di rumah, ia menyadari bahwa Doodle menghilang. Akhirnya Henry pergi ke gudang penyimpanan pakan domba untuk mencari Doodle. Di tempat itu kakak Henry bernama Angus dengan sengaja membuat lelucon kejam dengan melibatkan Doodle yang ia ubah menjadi topeng untuk menakuti Henry. Selang beberapa saat, bibi mereka bernama Bibi Meg datang untuk memberitahu bahwa ayah mereka telah tewas dalam kecelakaan. Setelah peristiwa itu, 15 tahun pun berlalu. Henry sudah beranjak dewasa dan tidak lagi tinggal bersama keluarganya karena mengalami trauma dan menjadi fobia terhadap domba akibat dari 2 insiden di masa lalunya itu. Kini Henry kembali pulang hanya untuk menjual tanah peternakan dari warisan ayahnya kepada Angus karena saat ini Bibi Meg dan Angus lah yang telah mengurus peternakan. Setibanya Henry di rumah, Bibi Meg sangat bahagia bertemu kembali dengan Henry. Setelah itu Henry segera pergi menemui Angus untuk membicarakan peternakan mereka. Namun tanpa sepengetahuan Henry, Angus sedang melakukan eksperimen genetik rahasia terhadap domba bersama para ilmuwan. Di sisi lain, diperlihatkan sepasang aktivis lingkungan bernama Grant dan Experience. Tujuan mereka datang ke tempat Angus karena telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Angus. Maka dari itu, mereka berencana untuk mencuri hasil dari eksperimen itu agar Angus dan para peneliti tidak bisa melanjutkan kembali eksperimennya itu. Setelah Grant berhasil mencuri, ia tidak menyadari bahwa eksperimen yang ia curi adalah eksperimen yang gagal karena sebenarnya para peneliti akan membuang hasil eksperimen yang gagal itu. Grant yang ketahuan telah mencuri, dengan panik akhirnya mereka melarikan diri. Namun secara tidak sengaja, Grant terjatuh dan melepaskan anak domba mutan. Alhasil domba itu menggigit dan menginfeksi dirinya. Grant yang sudah terinfeksi membuat anak domba itu lari ke ladang dan menginfeksi domba-domba lainnya. Saat di rumah, Henry bertemu teman lamanya bernama Tucker. Semenjak Henry fobia terhadap domba, sejak saat itulah ia tidak pernah lagi mengunjungi peternakan domba. Karena hal itu, Bibi Meg berusaha agar Henry bisa mengatasi fobianya itu dengan cara meminta Henry untuk pergi ke peternakan bersama Tucker. Pada akhirnya, Henry pun memberanikan diri pergi ke peternakan. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh seekor domba. Domba itu terlihat aneh dan hanya berdiam diri saja, lantas Tucker mencoba untuk menghampirinya. Namun di saat bersamaan, Experience yang kehilangan temannya telah mencuri senapan dari mobil mereka, lantas ia menodongkan senjata kepada Henry dan Tucker. Alasan Experience melakukan hal itu karena awalnya ia menganggap Tucker dan Henry adalah orang-orang bagian dari Angus yang telah mengorbankan domba untuk penelitian. Akan tetapi Tucker dan Henry tidak mengetahuinya dan bukan bagian dari orang-orang tersebut. Pada akhirnya Experience percaya dan mereka bertiga bergegas pergi untuk menyelidiki rumah peternakan. Di sebuah rumah, saat mereka tengah menyelidiki, Henry menemukan seekor domba di dalam rumah tersebut. Karena fobia terhadap domba, lantas Henry yang ketakutan dengan cepat menutup pintu itu lalu menguncinya. Mereka yang melihat Henry ketakutan mencoba untuk menenangkan dirinya dan masih menganggap bahwa domba itu tidak berbahaya. Namun mereka terkejut melihat petani yang tewas dan domba itu mencoba menabrak pintu. Akhirnya mereka baru menyadari bahwa domba itu terinfeksi dan menjadi gila daging. Lantas Tucker segera menembak domba itu 2 kali hingga tewas.
Setelah domba itu tewas, mereka bergegas melarikan diri dengan mobil. Namun tak disangka terdapat seekor domba yang terinfeksi berada di dalam mobil tersebut dan langsung menyerang. Lantas Tucker berusaha menghindari serangan dari domba itu. Alhasil dengan terpaksa ia meninggalkan mobil yang masih hidup dan keluar dari mobil. Karena hal itu menyebabkan mobil mereka terperosok jatuh dan hancur. Di sekitar peternakan, Angus sedang berkeliling dengan menggunakan mobil. Namun di tengah perjalanan, ia dihadang Grant yang sedang berjalan tanpa arah tujuan. Lantas ia turun dari mobil untuk memintanya pergi. Grant yang masih setengah manusia mengungkapkan kekesalannya terhadap Angus tentang eksperimennya itu. Setelah itu, dengan cepat ia menggigit tangan Angus lalu melarikan diri. Setelah mobil mereka hancur, mereka bertiga memikirkan dan mengaitkan hal aneh yang dialami oleh domba-domba itu terhadap penelitian yang dilakukan oleh Angus. Dari kejadian yang mereka alami, mengapa domba-domba pemakan rumput dan jinak seketika berubah menjadi pemakan daging dan ganas? Di tengah perbincangan mereka, Tucker merasakan terdapat luka di kakinya, lantas ia mencoba memeriksa dan membuka sepatunya itu. Namun tak disangka, dengan terkejut ia melihat setengah kakinya berubah menjadi kaki domba dan ternyata Tucker telah terinfeksi dari gigitan domba gila itu. Di saat bersamaan, segerombolan domba datang dan segera akan menghampiri mereka. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk berlindung di laboratorium Angus. Di tempat itu, Henry dan Tucker menyadari bahwa Angus telah melakukan percobaan yang tidak manusiawi. Science. This isn't science. The sheep are Henry pun menyayangkan atas perbuatan yang dilakukan oleh kakaknya itu. Namun Angus tidak memperdulikan atas apa yang diungkapkan oleh Henry. Lantas Angus rela melakukan ini semua hanya demi keuntungan semata. Pada akhirnya, Henry dan Experience bergegas pergi dari laboratorium itu. Sementara Tucker ditahan untuk diteliti setelah mereka mengetahui bahwa kakinya telah berubah. Saat mereka berada di luar, sekawanan domba menghadang dan berlari menuju mereka. Mereka yang ketakutan akhirnya berlindung di suatu tempat yang terdapat lubang di tengahnya dengan pembatas di sekeliling tempat itu. Para domba yang mengejar memaksa masuk dari pembatas tempat itu, namun tanpa disengaja, Henry yang lengah tergelincir dan hampir terjatuh ke dalam lubang tersebut. Angus yang melihat itu, ia enggan membantu adiknya sendiri. Lantas dengan teganya, ia pergi meninggalkan mereka berdua. Experience yang tidak kuat menahan Henry, pada akhirnya mereka berdua jatuh ke dasar lubang, di mana di bawah lubang itu terdapat bangkai-bangkai atau bekas percobaan yang gagal dibuang di tempat tersebut. Mereka yang terjebak berusaha mencari jalan untuk bisa keluar. Dengan penerangan lilin seadanya, mereka berdua akhirnya berhasil keluar. Sementara itu, di lab Tucker telah berubah menjadi domba. Ilmuwan itu akhirnya mencoba melakukan injeksi terhadap Tucker dengan menyuntikkan cairan dari salah satu domba mutan, sehingga suntikan itu berhasil mengubah Tucker menjadi manusia kembali. Setelah itu, lantas peneliti akan segera pergi untuk memberikan penawar itu kepada Angus agar ia tidak berubah menjadi domba. Namun ketika di perjalanan, tanpa diduga para domba telah menantinya. Peneliti itu tidak menyadari bahwa keadaan di luar sudah menjadi kacau. Pada akhirnya, peneliti yang ketakutan itu mencoba melarikan diri ke hutan. Namun pelariannya itu berakhir ketika para domba berhasil mengejar dan memakan dirinya hingga tewas. Di sisi lain, Angus tengah memberikan presentasi kepada para pengusaha tentang rekayasa genetik terhadap domba dan ia menunjukkan seekor domba hasil dari percobaannya itu kepada mereka. Namun tak lama, setelah itu sekelompok domba yang terinfeksi datang, menyerang semua para tamu undangan. Lantas mereka semua yang ketakutan berhamburan melarikan diri. Namun domba yang secara datang tiba-tiba berhasil menangkap dan memakan mereka. Namun sebagian dari mereka telah terinfeksi dan berubah menjadi domba. Dari kekacauan itu, Angus melarikan diri dengan membawa domba hasil percobaannya itu. Sementara Henry dan Experience dijemput oleh Bibi Mac yang baru saja mengetahui bahwa domba-domba menjadi gila, lantas mereka bertiga kembali ke rumah untuk bersembunyi. Namun ketika sampai di rumah, mereka diserang oleh domba mutan yang sudah berubah menjadi besar. Tak lain itu adalah Grant yang sudah bermutasi sempurna menjadi monster domba. Dengan upayanya, akhirnya mereka berhasil mengalahkan domba itu. Setelah berhasil mengalahkan Grant, domba-domba yang terinfeksi berhasil mencium keberadaan mereka. Lantas para domba akan menyerang tempat persembunyian itu.
Kini mereka sudah terjebak, dan Henry berusaha mencari jalan keluar dengan mencoba meminta bantuan dengan menghubungi polisi. Namun ternyata, Angus sudah lebih dulu bersembunyi di dalam kamarnya, bersama domba hasil percobaannya itu, dan semua telepon sudah disabotase oleh Angus. Alhasil tidak ada kesempatan untuk menghubungi polisi. Lantas Henry bersama Experience dan Bibi Mac akan bergegas bersembunyi di lantai atas, dan memperingati Angus untuk ikut bersembunyi. Namun Angus tidak memperdulikan peringatan itu, melainkan dirinya akan pergi menggunakan pesawat dengan membawa domba tersebut untuk menyebarkan virus itu kepada semua orang. Ketika Henry menyadari Angus dan dirinya telah terinfeksi, domba-domba itu tidak lagi menyerang mereka. Pada akhirnya, ia akan menggunakan kesempatan itu untuk mengejar Angus dan berpisah dengan Experience dan Bibi Mac. Dari semua kejadian ini, Henry berhasil melawan rasa fobia terhadap para domba. Hal itu dilakukan Henry untuk bisa menghentikan tindak kejahatan yang dilakukan oleh kakaknya itu, dan ia juga dapat menghilangkan trauma karena sudah mengikhlaskan ayahnya. Setelah berpisah, Henry berhasil mengejar saudaranya itu, namun kini Angus telah berubah menjadi domba mutan besar. Akhirnya kedua saudara itu pun berkelahi. Akan tetapi, dengan Angus yang berubah menjadi monster domba, Henry tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Namun tak lama, guguk pengembala mereka datang. Lantas dengan insting guguk pengembala, ia menggonggong kepada Angus untuk menahannya. Meskipun Angus berubah menjadi monster domba, domba ya tetap domba. Alhasil dengan sifat domba, Angus menuruti perintah isyarat dari guguk itu. Di saat bersamaan, ketika Angus memanaskan mesin pesawat sebelumnya, pesawat itu telah hidup berjalan mendekati Angus. Lantas pesawat itu melukai Angus dengan baling-balingnya. Akan tetapi, Angus yang sekarat berhasil bangkit kembali. Angus yang bangkit kembali dari belakang ingin melukai Henry. Namun tiba-tiba Tucker datang. Dengan cepat ia memberi penawar itu kepada Angus dan Henry dengan cairan anti domba. Angus yang sudah menjadi manusia kembali tidak bersyukur. Akan tetapi ia menjadi gila. Ia datang menghampiri sekumpulan domba untuk memintanya mengubah dirinya kembali. Alhasil domba-domba yang mencium bau darah, dengan cepat mereka semua melahap Angus. Akhirnya semua domba berkumpul. Henry yang melihat hal itu mengambil kesempatan untuk membakar sebagian dari mereka dengan korek api. Di keesokan hari, cairan anti domba yang tersisa dari Tucker diberikan kepada orang-orang yang selamat untuk mengubahnya menjadi manusia kembali, termasuk mengubah Grant kembali. Pada akhirnya, Henry dan Experience menjadi sepasang kekasih. Lalu peternakan itu diambil alih oleh Henry bersama Tucker dan Bibi Mac. Lalu scene berpindah kepada guguk gembala mereka yang mengeluarkan suara be. Film pun selesai. Itulah alur cerita film Black Sheep. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita. Jika kalian mau berkomentar atau request film, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka, langsung aja di like video dan subscribe channel Mimin. Cukup sekian, terima kasih. Bye!